Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan teman tidur saya. Alika Nugraha agak Ya, aneh ya. Saya kaget loh. Jelas aja. Yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Mantap. Kak, kita udah kayak mau tidur ya Ya, kayak mau sleep over. sleepover. Padahal ini masih jam Aduh. kerja, Kak. Iya juga. Nah, tapi ya kayak saya kalau tidur biasanya lampunya dimatiin, Kak. Oke. Dan sebelum tidur itu selalu berdoa. Wow. iya Soalnya dong. takutnya pas lagi tidur dimatiin. Sama yang di atas ya. Kalau Alika kayak gimana, Kak? Kalau saya anak-anak zaman sekarang yang harus ada lampu-lampu estetik. Oh, lampu tidur. Bener. Ya. Atau enggak ya kayak gini, ada Kayak api. gini-gini. Oh, ada api. Tapi bukan api unggun, api obat nyamuk. Minimal itu ada nyala. Ada Satu. nyala-nyalanya. Itu Iya. hati-hati loh kebakaran loh, Kak. Tapi saya beneran gak bisa kalau yang gelap Gelap banget tuh banget nggak bisa. Minimal Oh. harus ada cahaya lampu kamar belajar lah. Belajar. Oh, ada lampu belajar. Iya, lampu belajar. Kalau cahaya nyala. bulan nggak bisa kan? Saya kebetulan rumahnya gak terbuka sih. Saya masih tertutup loh. Ini kalau cahaya bulan jadi white Wow. lamp. Aduh. Tapi saya kan punya saran nih kali Oke. kayak Alika nanti kalau misalkan nyari pacar gitu. Oke, pasangan dong kalau tidur bareng. Gimana? Alika kan Kok open pacar? minded, Kak. Open mind. Jadi harus nyari preferensi tidurnya tuh sama, Kak. oh, benar. Apakah mau dinyalain atau digelapin? Soalnya bisa jadi berantem ya. Jadi berantem Perkara gara-gara itu gitu terus doang. cerai. Wah. Alasan cerainya saya gak bisa tidur sama dia, Pak. Dia maunya lampunya gelap. Lampunya gelap. Kocak. Gimana, Kak? Katanya Alika membawa sesuatu soal Tapi lampu emang ini. sebenarnya ada pengaruh nih. Gimana kondisi kita tidur saat lampu dimatikan atau enggak. Lampu dimatikan atau Sebenarnya tidak. ada manfaatnya nih, 5 manfaat ketika mematikan lampu ketika tidur. Oke. Saya punya yang pertama yaitu mematikan lampu saat tidur itu menjaga kualitas tidur kita, Kak, Tidurnya. sebenarnya. Betul. Soalnya ruangan gelap ini memberikan sinyal kepada tubuh Hmm. buat menunjukkan kalau ini tuh waktunya tidur, Oh, bukan iya. waktunya kerja gitu. betul. Jadi tubuh pun sebenarnya sadar, Kak, tubuh Hmm. kita teh udah pintar gitu ya kapan mereka harus melek dan kapan harus tidur. Nah, tidur di waktu yang tepat ini bakal bikin tidur kita tuh berkualitas. Oke. Nah, kalau yang kedua nih sebenarnya ada kaitannya dengan respon tubuh kita terhadap cahaya. Oh, ngasih respon ya tubuh kita Benar. tuh ya. Jadi ada dari berbagai penelitian itu tuh mata dan tubuh tuh selalu merespon cahaya. Kan kita selalu nyadar lah kalau ada cahaya kan kita selalu merespon. Merespons, gitu. ya. Secara tidak sadar juga. Nah, kalau misalnya pas malam itu pentingnya tuh karena paparan cahaya bakal efektif untuk menjaga siklus sirkadian pada tubuh. Sirkadian pada tubuh. Oh, Benar. oke, Jadi saat oke, tidur oke. dengan lampunya menyala tuh otak tidak akan memproduksi hormon melatonin. Melatonin. Soalnya dia bingung ini teh nanti siang atau malam nih. Kok Hmm, tidur gitu. Bener. Ngomong-ngomong soal siklus sirkadian ya. Mhm. Siklus sirkadian ini juga disebut nama lainnya ritme sirkadian Yeah. atau jam sirkadian. Oke. Jadi ritme sirkadian ini dia bekerja untuk memastikan Hmm. semua fungsi dan proses tubuh tuh bekerja maksimal, Kak, Oke. selama 24 jam. Hmm. Jadi caranya tuh kayak gini, si otak itu ngerespons isyarat dari lingkungan sekitar Oke. kita ya, apakah gelap atau terang. Hmm. Nanti kan ditangkap sama mata nih. Nah, habis dari mata, mereka teh sinyalnya dikirim ke sel dalam tubuh. Mm-mm. Gitu. Itu Nah, itu kapan bangun atau kapan betul, tidurnya. itu fungsinya ketika kita harus istirahat, kapan enggak gitu. Kapan enggak, benar. Tuh. Nah, terus sinyal tadi itu dikirim balik ke otak, Kak. Mm-mm. Nah, otak ini nanti ngasih instruksi yang isinya adalah bakal bikin kita lelah Mm-mm. atau bikin kita waspada. ngantuk lah minimal. Dan sinyal ini makin canggih. Apalagi sekarang kan Alika ada chipnya itu. Wah, makin kuat lah ya. Makin kuat sinyalnya. sinyalnya sekarang. Karena kita udah punya chip. Nah, kalau bahas lagi awal tadi ada juga pengaruhnya hormon melatonin Melatonin. melatonin dan kortisol. Kortisol. Melatonin itu adalah hormon yang bikin kita mengantuk. Hmm. Betul. Jadi dilepaskan ketika lebih banyak di malam hari dan Benar. berkurang di siang hari. Kalau misalnya Anda siang hari tetap ngantuk, nah itu dicek lagi tuh. Apakah Anda emang pamalesan atau hormon si melatonin Melatoninnya Anda naik, iya, ya, naik. iya, iya. Kalau kortisol sendiri itu bikin kita lebih waspada. Oh, sebaliknya. Betul, Kebalikan dari diproduksi lebih melatonin. banyaknya pas pagi hari atau siang hari ketika kita beraktivitas. Karena si suhu tubuh tuh biasanya turun kalau lagi tidur. Sedangkan kalau bangun tuh naik. Jadi kita lebih bersemangat gitu kalau bangun kan, makanya. Biasanya hormon melatonin ini ada waktu pejabat ngasih sambutan, Kak. Kenapa tuh? Otomatis bikin kita ngantuk. Gak penting gitu. Terus kan tadi kita ngomongin soal ritme sirkadian ya. Dan jadi ada pertanyaan gitu. Apa yang akan terjadi apabila ritme sirkadian kita terganggu? Waduh. Nah, ini tuh bakal menghadirkan gangguan tidur yang serius. Oh. Misalnya, Insomnia kena ya? erup-erup. Saya udah menjawabkan kata-kata insomnia. Tiba-tiba erup-erup. Enggak, itu bohong ya. Terus kayak
apa ya namanya tuh ya, susah tidur gitu. Jadi susah tidur ini tuh bikin kualitas tidur kita tuh jadinya menurun. Padahal kita ini butuh tidur yang cukup dan juga berkualitas, Kak. Betul. Dan ini penting buat kesehatan fisik dan mental kita. Betul. Terus gangguan ritme sirkadian ini tuh bisa memicu rasa lelah di siang hari gitu, Kak. Kalau Alika kan sering merasa lelah di siang hari ya, tapi bukan karena ritme sirkadiannya terganggu, Kak. Karena Alika lagi ngecor. Emang kuli ya? Emang kuli. Tapi kuli itu kayaknya dia tidak terganggu, dia Kuat ya? Kuat sih, Iya. gak perlu tidur siang. Nah, kalau yang kedua nih dari tidur tadi adalah mengurangi depresi. Mengurangi depresi. Istirahat yang cukup atau tidur yang cukup itu berpengaruh ke depresi atau keadaan psikologis kita. Psikologis kita. Benar, karena dari penelitian National Sleep Foundation tidur ada ininya juga ya, ada foundation ya sleep tuh kalau ya. di luar tuh semua penelitian diteliti, gak kayak di kita. Dikat dananya. Aduh. Bu Mega ini ya. Kalau tidur di ruangan yang terang itu katanya lebih berisiko mengalami depresi. Oh iya. Benar, ini ada penelitiannya. Katanya gangguan tidur juga berkaitan dengan erat dengan risiko depresi. Jadi orang yang susah tidur itu biasanya depresi katanya. Ada juga dari jurnal The Affective of Disorders, orang depresi itu lampu kamarnya biasanya terang. Alika terang kan ya? Saya sih erup-erup tadi. Apa lampu kamar saya? Redup-redup. Enggak, itu kan emang belum bayar listrik. Jadi katanya lampu pencahayaan di malam itu bisa meningkatkan resiko depresi dan meningkatnya melatonin. Melatonin, benar banget Kak. Karena saya juga suka depresi nih kalau ada cahaya. Apalagi cahaya dari lampu jauh NMAX. Wow, itu selera banget parah. Itu mah pengen pukul bukan depresi. Dan fungsi yang ketiga Kak. Ini penting banget buat saya karena tidur di lampu yang redup itu bisa menjaga kesehatan mata dan juga kesehatan kulit, Kak. Ini penting. Jadi kurang tidur bikin kulit kita ini kelihatan lebih kusam, lebih pucat dan lebih cepat muncul kerutan, Kak. Terus juga ada lingkaran hitam di bawah mata tuh biasanya, terus bisa jadi karena mata merah karena itu kurang tidur. Penuaan dini lah itu. Oleh karena itu tanpa Alika sadari saya sudah membawa produk ini Kak dari ternyata ini mau masukin produk ini. Kocak juga. Scarlett mobil. Nah, yang ada yang selanjutnya nih, yang keempat. Katanya menunjang kesehatan reproduksi. Wah, itu penting deh. Karena cahaya di malam hari itu bisa mengganggu siklus menstruasi pada perempuan katanya. Jadi cahaya dan siklus tidur yang tidak teratur itu bisa mengganggu kesuburan perempuan dan pria juga ternyata dari waktu ke waktu. Jadi ya pikir bisa dikasih pupuk kalau biar subur. Enggak dong, ini subur diri kita bukan tanaman. Dan yang kelima Kak, yaitu mengurangi risiko obesitas. Wah, ngaruh ya ke sana ya. Katanya sih cahaya redup di malam hari dapat mengatur ulang ritme fisik kita. Seperti misalkan jadwal makan. Jadi kalau misalkan Alika malam-malam masih lampunya terang, itu tuh malah bikin kita pengen makan. Padahal waktunya tidur. Ya. Habis makan tidur. Jadinya yang ganggu ya. Kegemukan dan obesitas gitu Kak. Dan ini juga ada penelitian dari American Journal of Epidemiology bahwa perempuan yang tidur dengan lampu yang terang itu punya lingkar pinggang yang lebih besar. Wah, gila sih. Peneliti aja sampai ke sana ya. Nah, ini ada kalau saya mau ngatasin cara membatasi paparan cahaya saat tidur. Oh, gitu, jadi setelah bangun tuh langsung cari cahaya. Soalnya idealnya cahaya matahari. Mungkin sering ya dibangunin ibu, ayo nih moe. Itu tuh sebenarnya ada fungsinya. Karena katanya cahaya matahari itu akan membantu tubuh mengatur jam internal. Apalagi kalau bangunnya tuh konsisten di jam seperti itu gitu. Jadi pagi. Di jam segitu terus gitu ya. Tuh. Itu kan kita nyari cahaya matahari ya. Betul. Karena kalau cahaya Asia itu apa Kak? Wah, Nippon. Nippon Paint tapi. Dan ini yang mungkin tidak kita sadari, yaitu soal alat elektronika. Wah, yang ini. Jadi sebelum tidur, sebisa mungkin kita mematikan semua alat elektronik. Misalkan lampu, TV, komputer, lampu baca bagusnya mah dimatiin aja. Seenggaknya dimatiin sejam Kak sebelum tidur. Jadi biar mata teh nggak kena paparan cahaya lah gitu. Dan itu udah disiapkan sejam sebelum tidur. Dan ini kan gampang ya buat Alika ya. Karena kan Alika nggak ada yang ngucapin sebelum tidur. Ini khusus buat anak zaman sekarang ya, kalau mau tidur tuh scroll dulu TikTok. Jam 11, jam 3 aja. Gak tidur juga. Nah yang selanjutnya ini ada biasanya alasan kenapa orang gak suka tidur di ruang gelap. Karena ada beberapa orang yang punya ketakutan takut gelap. Mungkin ada trauma gitu ya di masa kecilnya.
ini tuh sebenarnya bisa dilatih mengatasi ketakutan ini karena dilakukannya sebenarnya dengan latihan tiap hari. Latihan tiap hari. Benar, caranya harus terbiasa. Karena ya sebelumnya saya jelasin dulu karena ini tuh sebenarnya gelap ini adalah stigma. Oh, cuma stigma sebenarnya. Negatif tuh biasanya gelap tuh biasanya ya mungkin horor atau mungkin ya takut terhadap sesuatu lah misalnya. Sebenarnya salah satu caranya adalah bisa jadi mengganti cahaya lampu aja. Mengganti cahaya lampu tidur sebenarnya. Oke. Biasanya yang kalau misalnya kalian gak suka yang terang-terang bisa beli yang merah atau oranye. Karena itu sebenarnya yang dua itu tuh tidak mengganggu sistem si sirkadian tadi. Jadi tetap bisa tidur di ruangan gelap dengan lampu yang paparan sinarnya tidak begitu terang. Tidak mengganggu. Iya benar. Dan juga jangan pakai lampu Aladin, Kak. Wah. Nanti malah keluar jin. Bukannya tidur malah digangguin jin. Biru lagi Kak jinnya, Kak. Benar juga. Tapi enggak apa-apa asal jangan jin ifrit. Ayo apa ayat kursi, Kak? Apa dong? Mau dites di sini. Nah, yang apa sih yang mengganggu ritme sirkadian itu ya? Salah satunya adalah kerja yang di malam hari. Ini kayak Alika kan kerja kalau ngebegal malam kan? Itu bukan lebih ke kerja, itu hobi. Terus selain kerja di malam hari itu begadang juga biasanya. Terus berpergian ke zona waktu yang berbeda ya. Kayak misalkan dari Bandung ke New York. Itu kan sekitar 12 jam ya kayak bedanya. Mungkin yang kerjaannya juga kayak supir, pilot gitu kan emang kerjaannya malam gitu. Malam biasanya. Nah terus yang kalau ke zona yang berbeda ini saya kadang suka sebel Kak sama temen kantor ya. Jadi dia rumahnya di Cimahi. Kantor di Sarijadi nih. Terus pas sudah nyampe tuh sama saya ditanya. Hey apa kabar misalkan. Istrinya diem. Kenapa? Kamu kenapa? Dia jawabnya, bentar masih jet lag. Wah, Cimahi Sarijadi ya. Iya. Astaga, dia naik kapal odong-odong apa gimana? Dan terus juga kenapa dia terjaga malam bisa jadi karena efek obat. Gitu. Terus ada stres juga, kalau stres kan suka kepikiran ya kayak atau makan minum larut malam. Nah ini penting Kak. Betul. Jadi kalau misalkan kita makan dan minum larut malam bisa-bisa kita terjaga dari tidur dan juga bisa obesitas. Betul. Itu tadi. Alika kan sebagai alumni Almasum ya. Wah, jadi saya berat nih kalau dikaitin soal alumni ya. Aduh. Katanya Alika punya kata-kata penutup ya. Kalau di agama kita kan sebenarnya diajarkan ya. Kenapa jadi amin ini suasananya. Katanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan tidur dengan kondisi yang gelap. Oh gitu. Karena menurut HR Bukhari Muslim juga adalah padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana atau makanan dan minuman. Jadi emang ketika malam itu saatnya kita beristirahat, menutup semua kegiatan. Menutup semua kegiatan. Ya, supaya bisa bangun di malam hari dan beribadah lagi kepada Allah SWT. Ini serius. Ya Kak, menarik banget Kak ya bahasan kita soal tidur dengan penerangan yang gelap. Betul. Karena yang juga dianjurkan lah ya. Ya jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.